supaya ada halalnya. Terus ayam juga, sayur juga, bahan-bahan bahkan bahan-bahan yang kecil-kecil gitu ya, kita pastikan semuanya ada label halalnya gitu, MUI, halal MUI-nya. Tapi kalau secara sertifikasinya, ya jujur di keranjang masih belum, mudah-mudahan mohon doanya juga. Kita lagi pengajuan, lagi proses dulu karena ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu. Ini kita masih ya terus pikirkan apa segala resikonya, ternyata ada resikonya juga soalnya gitu kan. Ini kita terus pertimbangkan dulu sih. Kedepannya mudah-mudahan dilancarkan, semuanya bisa sesuai. Oke. Berarti lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Masih banyak nih, yang nanyanya nggak apa-apa ya. Katanya, Tapi yang dapat hadiah ya udah dibacain ya. Jahat ya. boleh pilih berapa biji ya nanti. Katanya Ya, ini, siap nanti. eh, katanya kalau untuk menu kan harus terus inovasi. Nah, sekarang tuh katanya dia juga jualan nih, kelihatannya jualan juga masakan Padang. Saya kadang malah agak sulit dalam memodifikasi menu kalau makanan tradisional katanya. Kira-kira ada kiat-kiatnya kali itu, ada kiat-kiat apa biar kita bisa nemu menu baru katanya gitu. Ini dari Teh Erlina. Saran saya sih, ya wayahnya kalau kita jualannya makanan, maka harus sering wisata makanan, wisata kuliner. Jadi makin menambah wawasan. Oh, ternyata di sana ada ini kayak saya misalkan ada kemarin keluar menu baru tamago stick, itu terinspirasinya dari pepper lunch yang apa di hot plate, nasi diaduk-aduk gitu. Pepper lunch ternyata diambil apa diinspirasi sama Overhotnya, itu grupnya tadi Bang Rex juga yang punya abnormal. Saya makan ke sana, oh saya juga bisa nih bikin kayak ginian gitu ya. Ternyata nasinya cuma dipindahin ke situ, cuma dikasih telur doang misalkan gitu ya. Ya, ya udah jadi sesuatu yang baru. Padahal isinya itu juga kan dagingnya daging yang ada gitu ya. Ayam yang ada, topping-toppingnya kan kita ada semua. Cuma tinggal nambahin telur doang, ganti hot plate, udah jadi sesuatu yang baru. Artinya kadang inovasi itu nggak harus yang aneh-aneh banget sih sebenarnya, hal yang udah ada juga. Kayak tadi saya bilang, kita baru mau akan ngeluarin minuman apa, susu pakai mari kan udah banyak gitu ya. Nah nanti tinggal gimana nih khasnya stik keranjang apa gitu. Nah tadi ya bahkan yang udah kayak kita juga ada mie pakai hot plate, pakai telur, kan sebenarnya itu aja gitu. Jadi mencari inovasi itu nggak selalu yang benar-benar baru banget, bahkan hampir nggak ada sebenarnya kan. Padahal itu aja sih, cuman tinggal dikelola apa ya sepintar-pintar kita ditambah-tambahin apa gitu. Ini bahkan nanti ini harusnya belum di-share, nanti kita akan ngeluarin menu topping baru yang lagi hit ini kan sei sapi ya. Nanti kita coba lagi riset dulu, nanti mau ada topping. Jadi sebenarnya nggak harus sesuatu, bahkan yang tradisional gitu ya, masakan Padang, ya bisa jadi inovasinya mungkin nggak dari menunya, tapi dari kemasannya mungkin. Kayak kita juga ngeluarin kemasan baru yang apa, yang lagi banyak dipakai juga, apa bowl apa ya, mangkok itu ya, kan ada inspirasi dari ayam geprek GG gitu. Dia paling banyak dari penjualannya tuh online dan kemasannya kayak gitu, kita ikutin gitu, kita keluarin kemasan baru pakai gitu. Bahkan ya tadi yang BTS itu kan khusus yang pakai kemasan itu saya kasih diskon gitu. Jadi inovasinya kiat-kiatnya pertama ya jalan-jalan dulu, banyakin kita usahanya makanannya, banyakin cari referensi makanan-makanan apa nih yang lagi ini. Padahal saya juga banyak makanan yang nggak saya makan ya, tapi yang mau nggak mau kan harus cari, terus nggak harus langsung datang ke tempatnya sih, tapi kan bisa jadi lihat-lihat di sosmed, apalagi sosmed sekarang, wah banyak tuh food story lah, apa Bandung kuliner lah, tanpa dengan kita datang aja bisa, oh jualannya gini ya tempat ini. Nah, jadi tapi ya ditambah lagi kebetulan saya sama Teh Hana sering makan-makan gitu ya. Apalagi kecuali apa, sekalipun sekarang agak terbatas sih Bu Hana makannya lebih rudet gitu ya. Milih-milihnya lebih banyak pantangannya. Tapi intinya ya kita tetap datang, lihat-lihat, oh situasinya gini, oh ininya pelayanannya gini. Sering kayak gitu sih. Jadi tetap mencari referensi kali ya, Ayah.
lihat-lihat dulu gitu sekitar ya. Ini masih ada pertanyaan, nggak apa-apa nih, lanjut. Yang Teh Putih katanya mau nanya pas waktu memutuskan untuk merapihkan manajemen SOP dan buka cabang. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa semua itu berjalan dan kualitas juga terjaga sesuai standar? Itu gimana caranya kita tahu? Nah ini ya memang yang paling sulit betul mengatur orang kan. Saya bilang SDM ini yang luar biasa lah ininya. Tapi ya sekali lagi kita hanya cuma bisa mengikhtiarkan sebisa kita gitu ya. Kayak misalkan kita ada pelatihan saya kebetulan tiap Jumat, tiap hari Jumat itu jadi momentumnya kita ada ngaji bareng dulu, nanti habis itu ada pelatihan training, ada makanya tambah spiritualnya juga kita datangkan ustadz dan sebagainya. Dalam rangka mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan garis besar, oh stikernya tuh mau kemana sih ujungnya gitu ya, apa yang harus mereka juga terapkan di dalam bekerja. Ya kayak tadi misalkan gitu ya, kita punya kasir, kalau dulu saya berpandangannya kan teh, aduh kasir uang bahaya nih gitu ya kalau Si diserahkan ditilep sama gitu orang ya. lain. Nah, pikiran-pikiran itu tuh, wah kalau dulu mah luar biasa. Nah, sekarang kan ya Allah, kan kita punya sistem, ada SOP, ada apa, POS gitu ya. Ada POS-nya, terus orangnya ya udah kita training, kita kasih aturan, kita tambahin kalau perlu CCTV-nya. Perkara itu udah kita selesaikan semua, perkara akhirnya ternyata gitu ya, mereka nakal dan sebagainya, udah urusannya mereka gitu kan. Yang penting kita udah mengikhtiarkan yang kita bisa aja. Jadi termasuk gimana sih mengatur SOP-nya supaya tetap sama rasanya, tetap sama porsinya. Jujur ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang nggak mungkin gitu ya. Makanya kita akhirnya punya kepedean, keyakinan bahwa akhirnya kita bisa buka cabang ya. Berangkat dari situ insya Allah bisa nih orang-orangnya kita pastikan, alur ininya kita juga terapkan, kita training. Selama yang kita bisa lakukan, kita ikhtiarkan itu kita terapkan, ya udah pede aja gitu akhirnya. Pada akhirnya nanti ujungnya terjadi kekurangan apa ya pasti sih akan ada kekurangan. Tapi kan ya udah terus mengikhtiarkan yang kita bisa aja gitu. Ujungnya mah kan hasilnya mah kan udah bukan urusan saya lagi gitu ya. Maksudnya pada akhirnya selama proses-proses yang kita jalani tetap benar gitu ya. Yang kita jalani ini sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan aturannya, nggak ada yang menyimpang dan sebagainya, ya bismillah. Tapi catatannya saya tambahkan tadi, jadi kita punya alhamdulillah ya istilahnya apa ya, program spiritual company kali ya. Itu lagi-lagi terinspirasi dari Warung Steak. Warung Steak itu udah luar biasa. Dia bahkan absen karyawannya itu udah nggak pakai fingerprint tapi pakai sholat duha misalkan gitu ya. Yang gitu-gitulah. Jadi wah ngiri banget lah gitu. Oh, kenapa enggak nih? Karena tapi bukan berarti juga um, menginikan agama gitu, maksudnya jual agama untuk kepentingan pribadi bukan, tapi emang benar-benar saya pengen ya tadi tujuannya adalah sekiranya jadi wasilah kan, harapannya karyawan yang masuk nggak sekedar dapat gaji, nggak sekedar dapat keahlian gitu, nggak sekedar dapat pengalaman, tapi mudah-mudahan mereka juga merasakan experience atau peningkatan. Oh iya, saya di sini dengan di sini jadi lebih baik misalkan, yang tadinya belum bisa ngaji jadi mulai belajar ngaji misalkan kayak gitu. Jadi harapannya bonding atau ikatan itu ya bisa mengeluarkan secara optimal yang mereka bisa gitu. Dan ini kesulitannya sih memang di awal apalagi gitu ya. Sebelum merekanya kan berarti kitanya duluan. Nah ini nih memberikan contoh yang itu nggak mudah juga sih. Oke, oke. Gitu sih Teh. Kang Adit punten ya, ini saya mencoba merangkum pertanyaan. Ini kalau yang Teh Erlina tadi tentang kiat menu baru sudah terjawab berarti. Nah, ini ada yang nanya, mungkin bisa dijawab singkatnya dari Teh Fitri. Kalau sekarang itu banyaknya dine in atau bergeser ke pembelian take away yang kayak GoFood, Grab kayak gitu. Nah, kalau pada dasarnya stick ranjang ini kan konsepnya adalah dine in gitu ya, karena kan kita menjual experience orang makan di atas hot plate gitu ya. Experience tadi kan bahkan telurnya diceplok langsung di atas hot plate, jadi mau nggak mau tidak bisa dipungkiri sebagian besar kita dine in sebenarnya. Makanya ketika ini PSBB nggak boleh dine in harus take away ya secara lahiriah kita kesulitan gitu ya. Maksudnya waduh gimana nih, tapi balik lagi karena kita sudah pernah mengalami, ditambah juga saya
terus meyakinkan ke karyawan juga bahwa tenang, 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 kita ya sudah ikhtiarkan yang kita bisa aja. Kita alihkan ke take away betul, tapi kalau secara lahirianya tadi karena tipikalnya kita konsepnya adalah dine in, maka ya nggak sesignifikan kayak dine in gitu teh. Kalau perbandingan normal itu 70 sampai 30 lah. 70 dine in, 30 take away. Nah, dengan sekarang misalkan nggak boleh dine in ya take away-nya sisa 30 itu sisanya doang gitu. Jadi ya masih apa ya, harus terus kita inovasi. Salah satunya misalnya kita pernah ngeluarin menu ready to cook atau frozen food gitu ya. Sekalipun juga akhirnya saya pikir kurang ini juga, karena kalau secara resmi frozen food itu sendiri kan harus ada izin dan sebagainya gitu ya. Jadi juga agak agak setengah ini juga sih, karena kalau beneran diseriusin harus bener juga ngurusnya tuh, harus ada PIRT kalau nggak salah ya. Maksudnya ada izin-izin khusus untuk frozen food itu kan nggak sembarangan. Akhirnya ya kita balik lagi, ya udah yang bisa kita saat ini take away-in apa ya, jual secara take away, kita kasih promonya kalau beli take away dapat diskon dan sebagainya, itu sih paling sementara ini. Tapi pada akhirnya tadilah kita tetap yakin akan ada masanya gitu, akan ada waktunya, kan toh kita sudah pernah ngalamin ya, kemarin-kemarin nggak akan selamanya kok, saya yakin PSBB ini misalkan larangan ini apa tidak boleh makan di tempat dan sebagainya, nggak akan selamanya kok, yakin sih gitu. Jadi ya artinya apa ya, bukan berarti menafikan kondisi, tapi ya saya lebih memilih untuk yang happy aja dengan keyakinan itu daripada stres dengan situasi yang ada misalkan gitu ya. Saya milih ya udah, insya Allah nggak akan lama kok, tenang, nanti juga akan toh aku udah ngalami soalnya 2020 loh sampai akhir, sebelum akhir itu kan terjadi PSBB, alhamdulillah kan bisa refund, bisa ini lagi. Itu Teh. Oke. Ini ada yang nyambung sama yang tadi, pertanyaan dari Teh Yuli nih ya. Katanya pertama, bagaimana mengelola database customer, padahal mayoritasnya kan dine-in. Terus yang kedua, metode marketing yang paling efektif saat ini kayak gimana? Apakah via medsos atau word of mouth? Masih tetap word of mouth katanya, maksudnya mulut ke mulut gitu ya? Oke, begitu. Kali ya. Kalau apa strateginya betul medsos kita main juga, tapi memang kita juga lihat sendiri follower kita nggak terlalu basic juga sih, cuma 13 ribuan, itu termasuk sedikit kan, sebenarnya udah ratus ribu bahkan jutaan mungkin, karena kita ya natural, nggak pernah di push atau di apa pakai yang ini gitu. Terus kita pakai iklan di sosmed pernah, tapi nggak pernah lama, maksudnya nggak pernah dengan sengaja. Bahkan sampai sekarang saya belum pernah kontak kayak misalkan apalagi artis gitu ya yang terkenal makan di seranjang, belum pernah. Kalau pada food blogger mikro itu juga, maksudnya yang temennya Teh Hana nih ada nih, ya paling dikirimin atau suruh makan, itu aja sih, belum pernah dengan sengaja datengin apalagi sampai artis gitu yang terkenal makan endorse dan sebagainya, belum pernah sampai sekarang. Jadi kalau di kesimpulan ya tadi mungkin lebih banyak mouth to mouth ya, apa ya tadi, road to mouth, dia lebih omongan lah bahasa Sundanya. Jadi lebih karena ini stick ranjang ini nih ya, nah, kita nge-brandingnya ini Teh, stik ranjang itu stik dengan level pedas gitu ya, yang harganya terjangkau, porsinya pas gitu, maksudnya banyak ya, sedikit enggak gitu. Jadi yang kita brandingnya itu sih, satu-satunya stik dengan level pedas, harga terjangkau, bahkan bisa lebih murah dibandingin stik sebelah yang tadi saya bilang benchmarknya. Kita selalu, jadi kalau ada menu baru saya selalu makan dulu ke sana gitu, saya lihat ada sini menu baru apa. Kalau nggak salah mereka malah ngikutin tuh, ada yang tadi kan saya bilang ada nasi di atas hotplate dikasih telur tuh, mereka ngikutin. Ya, mungkin karena mereka juga temenan sama itu yang Rex itu kan, jadi komunikasi juga pasti. Dan pas saya tanya, iya sama mereka juga saling, ya udahlah kayak gitu Teh. Jadi terus apa tadi yang pertama tuh saya malah lupa tadi, pertanyaan pertamanya apa ya sebelum strategi? Bagaimana mengelola database, karena kan rata-rata dine-in katanya. Database pelanggan, apakah ada? Tetap kita ambil sih sebenarnya, tiap orang bayar itu kan kalau nggak salah ditanyain nomor WA, tapi itu lebih ke ngeblast info aja sih, nggak sampai belum
ini kekurangannya ya, harus ada pengelolaan tersendiri untuk database ini karena UUD sekarang itu kan ujung-ujungnya data ya. Jadi sebenarnya bisa dikelola lebih maksimal, cuman kita belum, tapi datanya ada. Dan karena gini, kalau kita nge-grab data itu untuk disebar ke online atau jadi take away, jujur balik lagi karena konsepnya kita ini dine in, experience-nya yang lebih dikejar gitu ya, makan di hotel sama di rumah pasti beda gitu ya. Sekalipun mungkin ada yang udah apa fans garis keras gitu ya, mereka enggak enak nih rasanya ya mangga-mangga aja sih gitu ya. Tapi saya dari awal jujur saya nggak pernah bilang stik ranjang itu paling enak gitu ya. Apalagi kita nonjolin ini stik yang paling enak nggak pernah sih, karena enak cuma kan relatif gitu ya. Tapi kalau tadi ada ciri khas, ini stik yang pakai pedas, oh oke gitu kan kelihatan. Ini stik yang murah, oh oke bisa kelihatan. Ini stik yang worth it dengan harga segini, porsinya segini, is oke kan kelihatan. Tapi kalau bilang enak, jujur ya nggak berani sih sebenarnya. Sekalipun sekarang lagi ininya kalau ngetik stik enak di Bandung katanya yang keluar stik ranjang nggak tahu tuh ya. Itu teh. Ini ada pertanyaan dari Teh Imla ya ini. Soalnya itu ada Teh Dian pertanyaan aku nggak dibacain katanya. Jadi Teh Imla nanya katanya kenapa milih menu ayam tuh milih menunya banyak yang ayam base katanya. Ayam bes. Jadi maksudnya Enggak juga sih kalau ya, paham. Sebenarnya enggak juga teh. Kalau dibilang bahkan yang terlaris itu tetap yang penuh daging. Sirloin panggang kita tuh nomor satu terus sih sebenarnya. Yang kedua baru yang ayam chicken humble itu yang baru best seller kedua. Jadi kalau dibilang banyak Lebih ayam tepatnya karena waktu di yang sempat menunya beredar di ITB Mandiri itu kebanyakan isinya ayam, jadi saya banyaknya mikirnya ayam itu semua ya. itu ulat buhana itu kayaknya. Oh Karena gitu. mungkin dari sisi pricing mungkin yang ayam lebih murah, lebih terjangkau mungkin ya alasannya itu. Tapi kalau best sellernya kita justru yang daging sih, yang sirloin panggang itu nomor satu. Yang kedua baru yang chicken hamil itu baru yang kedua. Atau mungkin Bu Hana ngepromoin chicken hamil yang paling mahal emang chicken hamil sih bisa juga sih ya. Iya emang ini promoin itu dan saya beli sampai berapa kali. Berarti Bu Hana pinter lah. Itu yang HPP-nya paling oke lah sebenarnya. Tapi kalau secara keseluruhan daging sih yang sirloin panggang itu nomor satu sih dari sisi penjualan. Dan ya banyaknya tetap daging sih. Ayam tapi ya mungkin karena ayam dari sisi jadi ngomongin bongkar-bongkar rahasia nih ya, HPP-nya mungkin relatif lebih aman gitu kan. Kalau daging sekarang nih kalau udah naik harga daging nggak pernah turun kayaknya ya. Sekarang udah di atas 120-an sekilo. Kalau ayam kan fluktuatif, kadang 38, kadang 40-an dan sebagainya. Naik turunnya cepat. Kalau daging udah naik manteng aja dari situ. Jadi HPP-nya agak terkuras memang. Itu mungkin rahasianya teh. Jadi bukan rahasia ya. Kang, ini kita batasin aja ya sekitar 3 pertanyaan lagi nih yang saya dapat. Yang pertanyaan pertama iya. ini. Sebelum duhur kalau bisa ya. Iya, benar, bisa mau ke masjid ya. Oke, ini katanya di menunya kan ada banyak. Adakah yang ditonjolin atau semuanya menunya ditonjolin? Mungkin karena tidak kelihatan ada kayak label-label sesuatu gitu mungkin? Kalau ngomongin tonjol-tonjolan ya, maksudnya secara menu, sebenarnya kita akhirnya subsidi silang gitu. Kayak tadi saya bilang, yang paling larisnya kita daging nih. Sementara marginnya daging itu tipis. Nah, kita subsidi dengan yang ayam tadi misalkan yang chicken hamil juga kebetulan naik juga. Nanti kalau dalam strategi promosi kita atur-atur itu ya. Mana kita promosiin. Kalau misalkan saya hampir jarang banget mempromosikannya udah rame gitu kan. Karena nggak usah dipromosikan udah ada yang beli. Tapi kalau ada menu baru kayak kemarin minuman saya bondnya atau ngaininya dengan yang udah rame nih. Harapannya karena udah pasti kebeli yang best sellernya itu minumannya dikebeli gitu. Misalnya kemarin saya ngebandlingin si minuman baru itu sama sirloin karena udah pasti orang beli sirloin kan. Nah kayak gitu. Kalau yang sengaja untuk memangkas harga jarang saya diskonin misalkan si menu daging udah naik. Pasti menu-menu yang misalkan jarang tersentuh. Kayak ternyata kita tuh ada yang murahnya banget ya kita jualan 15.000 itu steak
apa namanya, jamur kribo namanya. Nah, ini kalau ini treasure juga, beberapa orang begitu nyoba pasti suka, tapi jarang dibeli karena mungkin image-nya, wah ini mah murahan, nggak akan enak gitu ya. Tapi ini begitu orang sekali nyoba, pasti kedepannya nggak akan kelewat menu ini. Salah satu jamur kribo. Karena harga cuma 15.000 doang, kita salted kayak beneran kayak stick gitu ya, tapi isinya jamur. Jamurnya pakai jamur yang putih, apa namanya, tiram, bukan tiram, siapa yang putih ya? Apalah namanya, saya sampai nggak tahu nama jamur. Tapi saya inspirasi dari kan di pinggir jalan banyak tuh ya jamur Ya, crispy. jamur crisp. Dari situ saya cobain, ternyata disiram pakai saus kita, ya banyak yang cocok gitu. Dan rata-rata orang begitu nyoba ini pasti beli lagi. Tapi untuk pertama kali nyobanya jarang ada yang mau beli karena mikirnya, wah ini mah murah, pasti ini. Nah ini biasanya kita up gitu. Terus kita ada juga namanya ping ping pong, apa kayak pop chicken gitu ya. Nah, kita ini ping-ping kan dari paha gitu ya. Kita ada menu paha ayam. Ini bisa kita jual murah juga karena paha emang lebih murah daripada dada misalkan. Yang gitu-gitulah teh strategi pengaturan apa menunya. Memang nggak semuanya ada yang suka gitu ya. Tadi bisa jadi karena dia nggak tahu, bisa juga image-nya dia seperti apa, bisa juga mungkin dia nggak cocok. Kayak kita juga ada menu dori apa ikan. Ternyata kan nggak semua orang suka ikan, misalnya termasuk saya juga nggak makan ikan sebenarnya. Tapi ya kita adain karena sebelah, pesaing sebelah kan ada ya, kita adain juga. Tetap ada juga yang segmennya emang dia pengen nyari ikan gitu misalkan. Gitu sih. Oke. Kang Adit sama Teh Hana, kayaknya saya harus tutup dulu karena memang ini mungkin 7 menit lagi menuju adzan. Maaf, ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Nanti mungkin sama saya bakal di DM-in ke Teh Hana biar Teh Hana bisa langsung jawab ke orangnya aja ya. Nah, Teh Hana lah. Iya. Teh Hana amplop paling gede, nggak ada ngomongnya. Terima kasih buat Kang Adit sama buat Teh Hana untuk waktunya sharing-sharing sama kita. Mudah-mudahan insya Allah berguna untuk semuanya ya, karena ini pertanyaannya banyak banget nih yang sampai nanya-nanya kayaknya buat perkembangan bisnis masing-masing juga ya. Ya udah gitu aja, Kang Adit ada yang mau disampaikan untuk penutup? Ya, teteh-teteh semua anggota Mother, apa sih namanya, Gajah Mother. Gajah Mother. Terima kasih sudah atas kesempatannya bisa silaturahim sekalipun masih via online. Mudah-mudahan, enggak, saya sama Teh Hana ya sangat senang sekali kalau ada bisa silaturahim secara langsung kalau memungkinkan ya, untuk bisa kita sharing-sharing ngobrol langsung karena kayaknya lebih enak itu sih. Beberapa kemarin juga teman-teman ada teman Bu Hana juga yang di ITB, kita share tanpa bermaksud saya menggurui ya, maksudnya ya apa yang udah kita alami, udah yang kita jalanin ya, mangga kalau memang ada hal-hal yang sama alurnya misalkan tanpa harus dijalani atau tanpa harus dialami terlebih dahulu, misalkan ya kegagalan kita, misalkan kesalahan kita tanpa harus dijalani sama teteh-teteh di sini, kan lebih enak, cukup kita aja dengar ceritanya, nggak usah ngikutin gitu, tinggal ngambil yang enaknya, harusnya langkahnya gini, nah maka tinggal diambil yang baiknya gitu, maksudnya gitu sih. Jadi sangat-sangat terbuka, kalau memang bisa memungkinkan untuk silaturahim langsung, baik mau ke warung atau ke rumah. Kalau ke rumah janganlah, mending ke warung aja nanti sama Bu Hana, silakan diatur waktunya. Sangat-sangat terbuka dan senang sekali sih bisa nambah silaturahim, kan bisa nambah teman, bisa nambah rezeki juga gitu ya. Siapa tahu dari obrolan, dari kenalan, dari ini. Kayak tadi aja banget saya habis ketemu sama teman-teman yang komunitas moge gitu, ngaji ba'da subuh luar biasa gitu ya. Wah ternyata banyak yang inilah luar biasa gitu. Jadi mohon maaf juga nih Teh kalau saya belibet, salah-salah kata, banyak yang belum jelas, mohon maaf. Ya memang kekurangannya datang dari saya. Kalau sekiranya ada dianggap yang baik, ada yang benar, tidak lain itu adalah karena Bu Hana, bukan karena Allah semata yang menjelalui, memberikan ininya melalui kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih, justru saya dan Bu Hana yang diberi kesempatan kayak gini. Nuhun, Teh. Ya, sama-sama semuanya, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto nggak ini Teteh? Oh iya, ayo kita foto dulu. Bu Hana. Mana Bu Hana? Sok, silahkan. Sudah tampil semuanya? Ya, silahkan dibuka dulu kamera-kameranya. Ini Miss Sari, Tami, Kaila, Ayuning, Deska, Teh Diska, Teh Iis, Teh Asri, Teh Niki, Teh Anindya. Ayo, mau dibuka dulu? Ya, ini lumayan nih, nambah-nambah nih. Teh Kaila, Teh Irma, nih. Udah ini, kita mulai ya fotonya ya. Ayo. Teh Niki nggak akan buka video. Oh, itu Teh Niki sama Bang Jeff ya. Oke. Bang Jeff. Iya. Teh Sari, Teh Iis, Teh Erlina yang nanya nggak akan buka kamera. Oke. Kita foto ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, lagi ya. Lagi ya. Oke, tuh nambah Teh Irma. Teh Melani, oh sudah pakai kerudung. Oke, kita ulang lagi ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, ada bunyinya ya. Lanjut foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sudah. Kita Bang Jeff, Bang Jeff. Ya, tuh ada Bang Jeff yang Jeff. nonton juga ternyata. Lagi beberes rumah. Ayo lanjut. Baiklah. Siap. Oke. Makasih buat semuanya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya Kang Adi, Teh Hana semuanya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Izin live ya. Ya.